Pemirsa, kembali di Metro Siang, Komisi Pemilihan Umum mengakomodasi putusan Mahkamah Agung nomor 23 PHUM 2024 lagi-lagi di tengah tahapan proses pilkada yang sudah berjalan. Putusan ini mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah, yakni 25 tahun bagi calon bupati, wakil bupati, dan calon wali kota, wakil wali kota, serta 30 tahun bagi calon gubernur, wakil gubernur yang umurnya dihitung saat pelantikan, bukan pada saat pencalonan seperti pada pilkada sebelumnya. Ada apa gerangan? Berikut kita simak at large mengenai patokan batas usia pencalonan 1 Januari 2025. Jadi apa saja sih sebenarnya perubahan tafsir syarat usia minimum calon kepala daerah nantinya? Intinya respon KPU terhadap putusan MA nomor 23 PHUM 2024 ini adalah mengakomodirnya untuk pilkada terdekat ini. Sehingga ini mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah. Usia 24 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, dan calon wakil wali kota, serta 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian yang lebih menarik lagi, pemirsa, dan tidak biasa diterapkan di pilkada-pilkada sebelumnya adalah batasan usia minimum yang dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik. Padahal yang biasanya ya, kalau kita tahu di infografis berikutnya, boleh digeser, mengenai perbedaan waktu penghitungan. Nah, jadi kalau kita tahu di pilkada-pilkada sebelumnya itu kan biasanya dihitung sejak penetapan pasangan calon atau saat didaftarkan di KPU. Tapi yang nanti, yang mendatang, yang terbaru ini batasan usia minimal dihitung sejak pasangan calon terpilih ini dilantik. Nah, kemudian apa ini yang menjadi penyebabnya begitu ya? Ini adalah pernyataan resmi dari KPU, pemirsa. Jadi kalau KPU mengatakan keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. Serta harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur pada 1 Januari 2025. Nah, apa dasar 1 Januari 2025 ini? Kita akan lihat, pemirsa. Oke, di infografis berikutnya, apa alasan perubahan formula yang mengacu pada waktu pelantikan kepala daerah, bukan pada saat pencalonannya? Nah, KPU mengatakan hal itu mengacu pada akhir masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang memang termuat di Undang-Undang Pilkada. Pelantikan serentak dilaksanakan pada akhir masa jabatan kepala daerah sebelumnya. Jadi, akhir masa jabatan pasangan kepala daerah yang terpilih lewat Pilkada 2020 ialah akhir 2024, yakni pada tanggal 31 Desember. Oleh karenanya menurut KPU pelantikan serentak harus dijadwalkan pada 1 Januari 2025 dan pada saat itulah umur pasangan calon itu baru dihitung sesuai memang dengan putusan MA yang mengabulkan penurunan umur untuk calon kepala daerah. Bahkan terbarunya nih pemirsa, KPU juga mengoreksi ya jika pelantikan calon kepala daerah mendatang akan dilakukan pada 2 April 2024 karena ada kepala daerah Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan yang hasil Pilkada 2020-nya ini baru dilantik pada 1 April 2022 dan ada putusan MK nomor 27 PUU 22 2024 khususnya di pasal 201 ayat 7 yang menjamin diperbolehkannya hal tersebut sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan. Ini memang masih agak membingungkan ya dan perlu konfirmasi lebih lanjut dari KPU. Untuk itu memang lebih lanjutnya nanti mengenai jadwal dan tata cara pelantikan serentak akan diatur lewat peraturan presiden. Nah, pertanyaannya, mengapa di tengah tahapan proses pilkada yang sudah berjalan ada banyak perubahan peraturan yang idealnya digunakan di kontestasi mendatang? Karena jika sesuai dengan asas non-retroaktif, suatu undang-undang maupun putusan tidak boleh berlaku surut. Ini kan kayak familiar ya. Dan memang ini juga terjadi saat Pilpres lalu lewat putusan MK. Nah, terkait tahapan pilkada saat ini, kita simak pernyataan pakar hukum tata negara Ferry Amsari berikut ini. Siapa yang hendak disasar agar kemudian dengan pembatalan ini seseorang dapat diuntungkan? Desas-desusnya ialah Kaesang yang belum berusia 30 tahun dan perlu kemudian mendapatkan kesempatan untuk maju dalam kontestasi pilkada.
Jadi kalau kita cek memang pemirsa, Kaisang itu baru akan berulang tahun pada 25 Desember mendatang yang usianya baru genap 30 tahun. Sehingga jika benar wacananya kan ia akan digadang-gadang maju di DKI. Harus nunggu ulang tahun dulu dong. Karena berdasarkan jadwal dan tahapan Pilkada 2024 yang ditetapkan KPU, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dimulai pada 27 hingga 29 Agustus mendatang dan penetapan pasangan calon dilakukan pada 22 September 2024. Nah, jika merujuk pada ketentuan dalam PKPU yang disoalkan di Mahkamah Agung, Kaisang ini tidak dapat didaftarkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Tapi kalau diubah tafsirnya, umur dihitung saat pelantikan, baru deh bisa. Banyak ahli hukum tata negara dan pengamat pemilu yang mempertanyakan apakah langkah KPU ini sudah sejalan dengan konstitusi. Kita akan membahasnya dalam perbincangan selepas jeda berikut ini. Tetaplah di Metro Siang. Kembali di Metro Siang pemirsa, jadi apakah tahapan pilkada ini sudah sesuai dengan konstitusi? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Kita juga sebenarnya sudah menghubungi Komisioner KPU RI Idam Holik yang mengonfirmasi, namun di tengah jalan karena ada agenda membatalkan untuk hadir di Metro Siang. Tapi kita akan sapa Bang Ferry yang sudah hadir di sini. Bang Ferry, selamat siang, terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin langsung saja pertanyaannya, ini sudah sesuai atau sejalan dengan konstitusi tidak sih tahapan pilkada, Bang Ferry? Ya, pada prinsipnya kita punya satu pemahaman dalam kepemiluan bahwa seluruh peraturan yang ada itu tidak boleh diubah mendekati tahapan pemilu berlangsung. Di konteks kita, jangankan mendekati, perubahan dilakukan saat tahapan berlangsung. Jadi secara prinsip konstitusional yang berlaku universal, sebenarnya tidak diperbolehkan. Dan kekacauan-kekacauan yang muncul soal tanggal pelantikan hari ini bagian dari gambaran bahwa putusan-putusan yang menjadi basis awal kekacauan ini adalah putusan yang juga bermasalah. Misalnya kalau ditetapkan tanggal 1 Januari harus ada pelantikan, bagaimana dengan kepala daerah yang mestinya dilantik setelah 1 Januari. Dan sejauh pemahaman saya, pelantikan kepala daerah itu selalu berbeda-beda tanggalnya. Itu sebabnya tidak ada aturan yang eksplisit soal tanggal pelantikan kepala daerah. Bagaimana setelah November tanggal 27, ternyata terjadi sengketa-sengketa terkait perselisihan hasil pemilu, sehingga proses pelantikan akan ditunda. Bagaimana kalau ada kepala daerah yang setelah 1 Januari, katakanlah 2 Januari, dia baru berusia 25 tahun atau 30 tahun, apakah itu adil bagi mereka? Jadi memang ini problematika yang unik, aneh begitu ya, dalam proses pilkada kita. Seolah-olah proses ini hanya diperuntukkan untuk satu orang, satu figur orang yang kebetulan profilnya sangat mendekati dengan anak bungsu presiden. Oke, baik. Ya memang baru berulang tahun kalau kita cek tanggal 25 Desember ini begitu ya. Jadi sudah genap usianya 30 tahun di Januari mendatang. Tapi yang terbaru nih Bang Ferry, katanya KPU ini mengoreksi, meralat begitu bahwa pelantikan ini adalah akan mundur 2 April karena ada satu bupati di Papua Pegunungan begitu ya, yang pada saat itu dilantik pada 1 April 2022 padahal dari hasil Pilkada 2020. Nah, katanya sepanjang tidak menentang putusan MK, tidak melewati 5 tahun masa jabatan itu masih sah-sah saja. Tapi kalau memang itu dibikin serentak, Bang Ferry, untuk semuanya akan berlaku pada April, kan juga tetap mengakomodir anak presiden tentunya sudah aman. Nah, tapi apakah itu akan membuat kepala-kepala daerah yang lain itu panjang masa jabatannya? Pasti lewat dari 5 tahun dong. Ada yang seperti itu dong harusnya. Ya, ada berbagai potensi yang akan ditimbulkan oleh putusan ini. Misalnya potensi ketidakadilan dalam prinsip pemilu itu sebuah prinsip yang harusnya dilakukan oleh penyelenggara dan kemudian dirasakan oleh seluruh peserta. Proses ini sudah tidak adil misalnya karena perubahan itu dilakukan setelah tahapan calon independen mendaftar, maka calon independen sendiri tidak merasakan
manfaat atau keuntungan dari putusan 23 PHUM 2024 ini, mereka rata-rata orang yang ya wajib ya telah berusia 30 tahun untuk gubernur dan bupati wali kota 25 tahun. Mereka tidak merasakan kemanfaatan kalau saat pelantikan. Nah, problematika putusan 23 itu harus diketahui adalah ketentuannya ya. Amarnya mengatakan saat pelantikan telah berusia 25 untuk bupati dan wali kota dan 30 untuk gubernur. Maka dengan sendirinya saat pelantikan dihitung mereka telah memenuhi putusan itu. Nah, hemat saya bukan tidak mungkin akan ada pihak-pihak lain yang menginginkan bahwa dampak dari putusan itu menguntungkan mereka. Sehingga tarik ulur dari Januari menuju April bukan tidak mungkin adalah negosiasi antar partai politik dengan pihak yang saat ini merasakan betul dampaknya, yaitu Mas Kaisang dan partainya serta dinastinya Jokowi. Nah, ini problematika yang betul-betul harus dihitung dulu. Begitu terjadi pendaftaran di tanggal 27 Agustus, maka sebenarnya kita sudah bisa menghitung siapa yang akan merasakan dampak ini. Lalu kita akan bisa melihat dari mana kemudian KPU dan Presiden akan menghitung waktu pelantikan. Di sanalah transaksi politiknya. Jadi kita bisa mengetahui setelah terjadi pendaftaran model transaksi seperti apa dan bagaimana permainan ini bisa kita lihat. Ya, namun yang ingin kami konfirmasi Bang Ferry di sini masalah mengenai kerancuan waktu pelantikan dan umur yang dihitung setelah pelantikan tersebut. Ini apakah melanggar undang-undang yang ada sebenarnya? Tafsir ini begitu? Tidak ada peraturan yang resmi mengenai tanggal pelantikan. Semua kan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri ya, kapan pelantikan dan bagaimana mekanisme pelantikan. Apakah kalau untuk bupati wali kota nanti akan diwakilkan oleh gubernur dan lain-lain, itu Menteri Dalam Negeri yang menentukan. Karena kosongnya ya ketentuan tanggal pelantikan itulah apa yang dilakukan oleh putusan Mahkamah Agung dan oleh KPU saat ini akan terasa janggalnya karena masing-masing kepala daerah itu akan berbeda-beda. Sulit kemudian melantik 545 kepala daerah serentak bersamaan. Nah, mungkin akan dilakukan, tentu saja akan ada upaya menyerentakkan semua hal. Tetapi sekali lagi ini akan memperlihatkan upaya mengubah tradisi ketatanegaraan hanya untuk kepentingan sesaat. Jadi problematikanya memang dulu disesuaikan waktunya dengan agenda daerah masing-masing dan kesiapan Mendagri untuk melakukan pelantikan lalu disesuaikan. Nah, hari ini semua mau ditertibkan, katakanlah begitu ya, ditertibkan untuk bisa serentak ya demi kepentingan siapa dan dalam rangka apa. Jadi pada dasarnya belum ada peraturan yang mengatur itu dan sekali lagi arahnya kan akan ke Perpres begitu ya. Nah, kalau Perpres malah akan semakin kelihatan ya korelasi kebutuhan pelantikan dan kebutuhan politik pilkada kita dengan dinasti istana. Oke, kalau begitu mungkin Bang Ferry dampaknya kepada masyarakat nanti yang memilih itu yang akan terasa apa sih Bang mengenai kebingungan dan kerancuan atau multitafsir mengenai pelantikan dan umur ini? Ya, bagaimana kalau pelantikan itu semakin tidak jelas juntrungannya ya, pastiannya akan terus bermasalah. Lalu kalau publik memilih orang yang akan baru berusia 25 atau 30 tahun ya di bulan Februari, bagaimana itu ceritanya? Jadi mereka akankah ragu memilih, menentukan sikapnya sehingga mereka mengalihkan kepilihan ke usia yang lebih patut ya, begitu ya, yang sudah memenuhi standar syarat. Nah, ini kan juga bicara soal kerugian elektoral kepada calon dan kepada para pemilih. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sepertinya tidak dipertimbangkan oleh putusan Mahkamah Agung yang lalu, yang menurut kami memang putusannya syarat kepentingan politik. Karena memang seharusnya tidak ada perubahan seperti itu. Akibat yang ditimbulkan kepada proses elektoral memang berdampak cukup luas. Baik,
Apakah Bang Ferry yakin memang putusan Mahkamah Agung ini dan juga KPU yang mengakomodasinya di tengah tahapan pilkada yang sudah berjalan sebenarnya yang seharusnya tidak boleh berlaku surut itu memang untuk mengakomodir atau menjadi karpet merah bagi salah satu calon kepala daerah yang digadang-gadang yaitu putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep? Pertama, putusan Mahkamah Agung itu memperbaiki PKPU. Dia tidak mengubah undang-undang. Ya. Karena dia tidak mengubah undang-undang, maka syarat yang berada di pasal 7 tetap berlaku. Syarat itu tidak berubah di undang-undang. Tetap 25-30 tahun dalam proses pencalonan kepala daerah. Pertanyaan besar saya adalah, bukankah KPU ditugaskan untuk melaksanakan pemilu berdasarkan konstitusi dan undang-undang? Nah, kalau undang-undangnya belum berubah, lalu kenapa harus mematuhi putusan MA yang mengubah PKPU? Nah, bagi saya permainannya di sini. Karena tidak mungkin lagi mengubah undang-undang melalui MK karena kecurigaan publik sudah sangat tendensius mengarah kepada peran paman dan keponakan. Oleh karena itu mereka bermainnya di Mahkamah Agung dengan berbagai potensi kelemahan dari perkara ini, dari putusan ini. Oleh karena ini memang putusan janggal. Pertanyaan besarnya, apakah KPU harus mematuhi putusan MA yang mengubah PKPU atau tetap patuh kepada undang-undang yang jauh lebih tinggi? Sekali lagi, dengan melihat kondisi ini, ketika KPU mengatakan patuh kepada putusan MA dan mengabaikan undang-undang, bagi saya ada nuansa yang janggal yang patut dicurigai. Memang ini sudah diset sedemikian rupa. Belum lagi pola kecurangan ini adalah dejavu dari proses kecurangan Pilpres kemarin. Dimulai oleh putusan peradilan, konflik KPU dan Komisi 2, lalu sepakat untuk mematuhi putusan peradilan, dan walah kita bisa merasakan dampak dari putusan peradilan itu hanya dinikmati oleh satu figur saja, yaitu anak presiden. Dan akan terulang lagi begitu ya sepertinya Bang Ferry? Ya, saya menduga karena prosesnya sama, ya indikasi sepertinya akan berujung ke hal yang sama. Baik, kita masih akan nantikan nanti seperti apa karena ini akan berjalan begitu menarik begitu ya. Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari sudah memberikan keterangan di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.